Halo anak-anak, berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Masih sama seperti pertemuan-pertemuan yang lalu, kita masih belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Ibu harapkan kalian dalam kondisi yang sehat dan ingat selalu mengikuti protokol kesehatan. Tetap semangat ya anak-anak. Sebelum kita memulai pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, kita masih mempelajari mengenai relasi dan fungsi. Jadi anak-anak, pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir untuk materi relasi dan fungsi. Kompetensi dasarnya masih sama, yaitu 3.3, mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. 4.3, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Untuk tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, menentukan banyak pemetaan yang mungkin. 2. Memahami korespondensi satu-satu. Kita mulai yang pertama ya, yaitu menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin. Ingat anak-anak, pemetaan itu kata lain dari fungsi. Kalau begitu, kalian harus ingat kembali mengenai fungsi, yaitu relasi yang domainnya hanya boleh dipasangkan tepat satu kali dengan anggota kodomain. Oke, di sini terdapat himpunan A, B, dan himpunan B 1, 2, 3. Banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B. Perhatikan gambar berikut. Di sini ibu buat gambarnya, ingat ya, ingat kembali mengenai fungsi OA, B. Banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B, berarti dari A ke B yang menjadi domainnya adalah A, yang menjadi kodomainnya adalah B. Maka yang A hanya boleh dipasangkan tepat satu dengan anggota kodomain atau himpunan B. Berarti A ke 1, B ke 1. Boleh, ini diizinkan dari fungsi. Maka gambar pertama benar, ada gambar kedua, gambar ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ternyata banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B ada 9. Tampilan gambarnya seperti yang ada di sini. Dari A ke B 9. Berdasarkan banyak anggota yang ada di sini ya anak-anak. Di sini banyak anggota A ada berapa nih? Kita hitung, ada 1, 2. Banyak anggota B ada 1, 2, 3. Oh, 2, 3 dapatnya 9 di sini. Gambarnya ternyata ada 9. Maka untuk gampangnya, daripada kalian membuat gambar, kalian bisa menggunakan ini. Oh, kalian tentukan dulu NA-nya berapa. NA-nya ada 2, NB-nya ada 3. NA itu berarti banyak anggota himpunan A. NB itu banyak anggota himpunan B. Maka banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B. Tanpa membuat gambar, kita bisa membuat ini, yaitu sisa NB dipangkatkan NA. Sama dengan NB-nya berapa? Oh, NB-nya 3, berarti 3 pangkat 2.
3 pangkat 2 berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Tanpa membuat gambar, kita bisa langsung menentukan banyaknya pemetaan. Dari A ke B sama dengan NB pangkat NA. Coba yang berikutnya ya. Di sini terdapat himpunan A123 BAB. Banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B. Berarti masih sama seperti tadi, yang menjadi domain adalah A, yang menjadi kodomain adalah B. Sekarang perhatikan gambar berikut. Ya, tampilan gambar yang mungkin atau banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B tampilannya seperti ini. Untuk A, 1, 2, 3 boleh dipasangkan semua ke A. Yang penting ingat, anggota domain hanya boleh dipasangkan 1 kali. Kita cek ya, 1 hanya ke A. 1 kali kan? 2 hanya ke A. 1 kali juga. 3 hanya ke A. 1 kali juga. Berarti benar ini merupakan fungsi. Maka gambar 1 benar fungsi. Oh, ternyata ada gambar 2 juga benar. Gambar 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B ada 8. Berdasarkan banyak anggota di sini. Anggota di sini A punya ada 1, 2, 3, ada 3. B punya ada 1, 2. Ini 3, ini 2. Dapatnya 8. Untuk memudahkan kita tanpa membuat gambar, kita bisa buat seperti ini. Kita tentukan dulu, oh NA-nya 3, NB-nya 2. Ingat ya, NA adalah banyak anggota himpunan A. NB banyak anggota himpunan B. Ibu, kalau misalkan himpunannya C, maka banyak anggota himpunan C adalah NC. Dan seterusnya, tergantung dari himpunannya. Banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B. Sama seperti tadi, O dari A ke B. A ke B berarti NB dipangkatkan NA. NB ada berapa nih? Oh, NB-nya ada 2, berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Maka dapat kita simpulkan rumus banyaknya pemetaan dari A ke B yaitu NB dipangkatkan NA. Kalau dibalik bagaimana? Ya, kalau dibalik seperti ini. Kalau dibalik banyak pemetaan dari B ke A, maka NA pangkat NB. NA pangkat NB. Ini adalah rumus banyaknya pemetaan. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh soal. Diketahui P2468 Q A B C. Banyak pemetaan yang mungkin dari P ke Q adalah penyelesaian. Sama seperti tadi, langkah pertama kita tentukan dulu banyak anggota dari himpunan P. P di sini. Oke, perhatian P di sini. Di sini sama saja ya. Di sini angkanya sebenarnya harusnya 2 ya. Di sini salah, dia tulis 1. Harusnya 2. Berarti 2, 4, 6, 8. NP-nya ada 4. Sedangkan yang NQ-nya ada 1, 2, 3. Ada 3. Jadi, banyaknya pemetaan yang mungkin dari P ke Q
adalah, ingat ya, kalau dari P ke Q, maka dibalik NQ pangkat NP. NQ pangkat NP. Oh, tadi NQ-nya 3, NP-nya 4. Berarti 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 kali 3. Sebanyak 4 kali. Hasilnya adalah 81. Maka jawabannya adalah A. Sekarang kita pelajari yang berikutnya, yaitu korespondensi 1-1. Perhatikan ilustrasi berikut. Oke, ada pertanyaan nih. Mungkinkah satu rumah memiliki 2 nomor? Atau mungkinkah 2 rumah memiliki nomor yang sama? Atau coba yang lain. Mungkinkah satu siswa memiliki 2 nomor absen? Atau mungkinkah satu nomor absen dimiliki 2 orang siswa? Misalkan siswa kelas 8A, namanya Andi. Nomor urutnya 1. Dia juga punya nomor urut 3. Dia juga punya nomor urut 4. Mungkinkah seperti itu anak-anak? Oke, untuk jelasnya kita lihat di sini. Di sini ibu menampilkan himpunan A. Ada siswa yaitu Eka, Wahyu, Mira, Wahono. Dan B 1, 2, 3, 4. Dengan dia punya aturan adalah nomor absen aturannya. Sekarang kita lihat, Eka nomor absennya 1, Wahyu nomor absen 2, Mira nomor absen 3, Wahono nomor absen 4. Oh, ternyata Eka hanya ke 1, 1 juga hanya ke Eka. Begitu seterusnya sampai ke Wahono. Maka berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa korespondensi 1-1 adalah fungsi yang memetakan anggota dari himpunan A dan B, di mana semua anggota A dan B dapat dipasangkan sedemikian sehingga setiap anggota A berpasangan dengan tepat satu anggota B dan setiap anggota B berpasangan dengan tepat satu anggota A. Jadi A ke B hanya boleh 1 kali, B juga ke A hanya boleh 1 kali. Berarti maksudnya Eka hanya boleh ke 1, 1 juga hanya boleh ke Eka. Wahyu hanya boleh ke 2, 2 juga hanya boleh ke Wahyu. Itu baru dikatakan korespondensi 1-1. Dengan sendirinya bisa kita lihat di sini, oh kalau A punya banyak anggota ada 4, maka B juga harus ada 4. Banyak anggotanya harus sama. Ketika korespondensi 1-1, maka banyak anggotanya sama. Selain itu, korespondensi 1-1 juga punya rumus. Rumusnya seperti ini. Jika NA sama dengan NB sama dengan N, kita misalkan dengan N, maka banyak korespondensi 1-1 yang mungkin antara himpunan A dan B adalah N faktorial. Ini dibaca N faktorial ya, sama dengan N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 dikali seterusnya sampai dengan 1. Kalau kelihatan seperti ini agak susah ya anak-anak, tapi sebenarnya gampang sekali. Kita lihat contoh soal. Berapa banyak korespondensi 1-1 yang dapat dibuat dari himpunan K
sama dengan huruf vokal, dan L bilangan caca antara 0 dan 6. Untuk penyelesaian, kita tentukan dulu banyak anggota, benar tidak dia korespondensi satu-satu. Di sini Kak, huruf vokal berarti ada A, I, U, E, O. Oh, banyak anggota ada berapa nih, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang L, bilangan caca antara 0 dan 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 juga. Berarti banyaknya ada 5. NK sama dengan NL sama dengan 5, maka banyak korespondensi satu-satu yang mungkin antara himpunan K dan L adalah 5 faktorial. Caranya gampang kan, 5 faktorial. Sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berkurang-kurang 1 sampai bilangan 1. Maka 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 buah atau 120 cara. Jadi, banyak korespondensi satu-satu yang dapat dibuat dari himpunan K sama dengan huruf vokal dan L bilangan caca antara 0 dan 6 adalah 120 buah. Baik anak-anak, demikian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa nonton video pertemuan berikutnya ya. Untuk pertemuan berikutnya, kita pelajari mengenai persamaan garis lurus. Terima kasih anak-anak.